Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1026 akhirnya udah rilis kemarin malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo without ngenteni lang-lang again, it's time to react new chapter, oke? Walau agak ngaret pol sih. Let's go. Judul chapter terbaru ini, versi resminya adalah Makna Hidup Seorang Samurai Ada di Dalam Kematian. Ya, judul kali ini udah kayak rahasia umum bagi kita semua. Bagaimana cara hidup seorang samurai yang memiliki harga diri sangat tinggi, sehingga cara mereka mati memperlihatkan prinsip yang mereka pegang. Lalu momen di judul chapter 1036 ini juga nantinya bakalan dibahas sama Usopp saat dia sedang berjuang mati-matian untuk melindungi Kinemon dan Kiku. Lanjut di chapter terbaru ini diisi sama Color Speed yang memperlihatkan seluruh kru Mugiwara bersama satu harimau yang sedang berada di sebuah tempat penuh sama salju. Menariknya, selain penambahan harimau sebagai Shio dari tahun 2022, jika kita zoom sedikit ke bagian bawah tubuh Luffy, di sekitaran dinding itu ada tulisan yang berbunyi Le Soleil, lalu di bawahnya ada tambahan angka 1967 atau L967, tapi kalau misalnya sendiri ngerasa itu angka 1967. Lalu Le Soleil itu adalah kata dari bahasa Prancis yang berarti matahari. Uniknya, ada juga sebuah film berjudul Osan tahun 1967 yang mana film itu punya judul original bernama Soleil. Entah apa makna atau tujuan dari tulisan itu dihadirin oleh Oda Sensei, tapi yang pasti film Osan yang tahun 1967 menceritakan tentang perlakuan rasis yang diterima orang kulit hitam saat dia memilih kerja di Paris. Namun berkat diskriminasi yang dia terima terus-menerus, pria yang kecewa dengan hal itu memilih lari ke sebuah hutan di mana dia mendengar sebuah teriakan jauh yang memanggilnya pulang dari negeri yang dingin dan acuh tak acuh. Ya, mungkin film Osan yang tahun 1967 atau yang punya judul original Soleil ini dijadikan referensi Oda Sensei untuk menggambar Color Spread chapter 1036. And now ke menu utamanya, dimana chapter ini ya ngelanjutin momen yang terjadi di chapter sebelumnya. Setelah Zoro berhasil menebas King, di momen itu kita diperlihatkan beberapa momen epic secara bersamaan. Mulai dari flashback King bersama Kaido, lalu ada juga momen yang memperlihatkan kedua wakil kapten yang punya impian yang sama. Dan juga di momen itu kembali lagi nama Joy Boy keluar dari mulut Kaido. Cuma yang menariknya di sana ya, Kaido bilang kalau King kayaknya masih berpikir kalau dirinya lah sang the next Joy Boy. Dari sini Mr. K sangat yakin kalau King mengetahui tentang Joy Boy. Mungkin ngetahuinya gak secara tersirat, tapi dia pastinya tahu petunjuk-petunjuk yang mengarahkan seseorang kepada Joy Boy. Masih belum ada konfirmasi lebih lanjut tentang bagaimana King mengetahui atau dari siapa King tahu cerita legenda Joy Boy itu. Entah itu emang menjadi cerita turun-temurun dari ras Lunarian atau King memang mengetahuinya dari tempat lain. Tapi yang pasti gara-gara apa yang ingin Kaido lakukan ke depannya, mungkin hal itu yang sempat ngebuat King berpikir kalau Kaido adalah the next Joy Boy. Namun di flashback itu juga sebenarnya King udah gak peduli lagi mau Kaido jadi the next Joy Boy atau bukan, karena yang terpenting bagi King adalah fakta kalau Kaido lah yang menyelamatkannya. Sehingga mau Kaido seperti yang diceritakan dalam legenda atau bukan, bagi King hal itu udah gak terlalu penting. Satu-satunya yang terpenting bagi King sejak saat itu adalah tetap menjadikan Kaido sebagai orang terkuat di muka bumi. Makanya sebagai tanda balas budi kepada Kaido, King berjanji untuk tidak akan pernah kalah sampai dia menjadikan Kaido menjadi Raja Bajak Laut. Ya, hal yang cukup nostalgia karena di momen yang sama kita diingatkan kembali sama momen Zoro saat dikalahkan di Akbarati oleh Mihawk sang pendekar pedang terkuat. Di sana kita semua tahu kalau Zoro pun meneriakkan hal yang sama seperti apa yang diucapkan oleh King. Zoro bilang ke Luffy kalau dirinya gak akan pernah kalah lagi sejak saat itu. Emang gila sih, kedua orang wakil kapten yang sama-sama memiliki impian yang sama, yaitu menjadikan kaptennya sebagai Raja Bajak Laut. Makanya demi mencapai tujuan itu, mereka harus menjadi kuat agar tidak pernah kalah oleh siapapun. Dan hal itu pastinya akan memudahkan Luffy ataupun Kaido untuk menjadi sang Raja Bajak Laut. Respect. Anyway, sedikit flashback dari King dan Kaido itu pun ditutup oleh sebuah narasi yang mengumumkan kalau pertarungan di Menara Otak Kanan bagian sisi luar Kubah dimenangkan oleh Roronoa Zoro. Di momen kemenangan Zoro itu, Zoro yang masih berada di atas langit dengan petir hitam mengelilingi ketiga pedangnya, Zoro terlihat seperti memotong udara agar bisa melemparkan dirinya ke tempat yang dia inginkan. Mungkin aja di momen itu Zoro berpikir untuk memaksimalkan sisa efek obat dan bertarung hingga dia gak kuat lagi. Makanya Zoro pun memutuskan untuk bergegas pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan cara yang sangat keren, yaitu menebas udara. Well, yang menarik di momen selanjutnya kita diperlihatkan Mary yang lagi-lagi menjadi saksi dari pertarungan yang ada di Onigashima. Emang dasar ya, nih orang ada di mana-mana. Makanya berita kemenangan Zoro pun bisa langsung diketahui oleh salah satu anggota CP0. Tapi meski dia terkejut dengan berita kekalahan King, karena berarti sekarang seluruh Tobiropo dan
All-Star dari Beast Pirate telah berhasil dikalahkan semuanya. Cuma tetap aja masih ada dua monster di Onigashima, yaitu Big Mom dan Kaido yang masih mungkin ngebuat semua kekalahan dari anak buah Kaido menjadi hal yang gak penting. Next, di momen selanjutnya kita dikasih sedikit rekap tentang kondisi dari Pulau Onigashima. Di sana kita kembali diperlihatkan Momo yang masih berjuang dengan awan api milik Kaido. Karena seperti yang kita tahu ya, meski Luffy bisa memenangkan pertarungannya, tapi kondisi dari Pulau Onigashima yang saat ini berada di udara dan sedang menuju ke ibu kota bunga, ditambah banyaknya bahan peledak di gudang senjata milik Kaido, ngebuat nyawa dari puluhan ribu warga yang berada di ibu kota bunga menjadi taruhan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan awan api yang awalnya menopang bagian bawah dari Pulau Onigashima guys. Awan api itu bakalan hilang jika Kaido berhasil dikalahkan oleh Luffy. Soalnya kemungkinan paling besar saat seseorang kalah, maka mereka akan berada dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Ya, hal yang menarik jika kita bandingkan dengan iblis api buatan Kanjuro. Karena seperti yang kita tahu ya, pada awalnya semua kekuatan buah iblis akan menghilang saat penggunanya sedang pingsan. Hal itu diperlihatkan dengan jelas dengan hilangnya kendali Sugar kepada semua mainan miliknya di Dressrosa. Cuma di arc Wano Kuni ini udah dua orang yang kemampuannya gak hilang meski penggunanya gak sadar. Yang pertama ada Otama dan yang kedua ada Kanjuro dengan iblis apinya. Hal ini kayaknya emang harus segera ada konfirmasi dari Oda Sensei guys, biar kita gak terlalu dibuat pusing sama perbedaan tersebut. Nah, ngomong-ngomong tentang iblis api buatan Kanjuro, yang mana sekarang ini jadi salah satu ancaman paling berbahaya setelah adanya Big Mom dan Kaido. Di momen selanjutnya kita dikasih lihat kalau iblis api itu udah deket banget sama gudang bawah tanah milik Kaido. Cuma di sana juga kita ngelihat kalau Yamato sedang berusaha tiba lebih dulu ke gudang tersebut, dan ternyata gudang bawah tanah itu dijaga oleh Rocky, sang numbers number 6. Beruntung di sisi Yamato saat ini sedang ada Fuga dan Rocky pun sedang dalam kondisi tertidur, makanya Fuga bisa menyerang Rocky dengan sangat telak, bahkan sampai membuat pintu gudang bawah tanah hancur seketika. Sehingga Yamato pun bisa melewatinya dengan sangat mudah dan cepat. Bergegaslah Opai besar, maaf maksudku Yamato-chan. Next, momen pun pindah lagi ke bagian dalam kastil, tepatnya di balik atap lantai 1 dan 2. Di sana Usopp sedang berjuang mati-matian untuk mengalahkan anak buah Kaido yang terus berdatangan untuk menghabisi Kinemon, Kiku, dan Usopp. Di momen itu Kinemon dan Kiku yang melihat Usopp berjuang habis-habisan. Mereka berdua saling menyuruh Usopp untuk menyelamatkan salah satu. Kinemon nyuruh Usopp buat nyelamatin Kiku aja, sementara Kiku nyuruh Usopp nyelamatin Kinemon aja. Ya, ngedenger hal itu di tengah-tengah pertarungan, Usopp malah menjadi marah dan meneriaki keduanya. Usopp bilang kalau dia gak suka dengan cara hidup dari samurai yang memiliki harga diri tinggi, meski Usopp tahu kalau itu udah semacam budaya bagi mereka. Seperti melakukan harakiri sebagai bentuk tanggung jawab atau mati demi orang lain. Tapi bagi Usopp yang selalu ingin hidup, meski wajahnya dipenuhi air mata dan ingus, ya walau dengan cara yang memalukan sekalipun, Usopp bakalan terus berharap untuk hidup. Bukannya seperti mereka para samurai yang merasa sudah cukup karena bisa mengikuti pertempuran ini, sehingga mereka merasa mati di tempat ini pun bukanlah hal yang buruk. Emang dasar Oda Sensei momen keren dan dramatis gini aja malah dibikin kocak. Soalnya Usopp ngomongin semua hal itu sambil ketakutan. Tapi kita semua juga tahu kalau Usopp ya Usopp, dia bakalan selalu diperlihatkan ketakutan guys, karena mimpinya aja ingin menjadi kesatria pemberani. Untung aja Usopp yang hampir menyerah saking banyaknya anak buah dari Kaido berhasil diselamatkan berkat kedatangan Izo yang langsung menembaki mereka semua. Well, dengan kehadiran Izo di sana, kita pun dikasih lihat Izo yang membuka bagian atas kimono miliknya. Terlihat jelas lambang Kozuki terukir di bagian punggungnya, sama seperti para Akazia lainnya. Cuma yang menarik di momen itu, Izo bilang ke Kinemon dan Kiku kalau mereka memang percaya sama Luffy, mereka harus tetap hidup. Damn, bagi orang yang udah ngeliat Luffy sejak di arc Marineford, Izo yang mengetahui kalau Luffy adalah orang yang membawa tekad terakhir dari S, yang merupakan mantan temannya di bajak laut Shirohige, dia pastinya lebih mengenal Luffy dan percaya kepadanya lebih dari siapapun yang ada di sana. Menariknya di akhir, Izo pun terlihat mengetahui julukan God Usopp dan menyuruh Usopp untuk membawa Kiku dan Kinemon. Wah, emang popularitas dari Usopp meningkat sangat pesat berkat pertarungannya di Dressrosa. Makanya bounty dari Usopp aja bisa menyentuh angka 200 juta berry. Lanjut di momen selanjutnya, ada pertarungan yang gak beres-beres antara Fukurokuju dengan Raizo. Di sana keduanya lagi saling membelenggu dengan cara yang masih gak diketahui. Ya entah itu menggunakan cara apa, pokoknya mereka berdua bisa saling membuat satu sama lain gak bergerak. Satu-satunya clue yang kita ketahui adalah posisi tangan keduanya yang sama, yang mungkin aja itu adalah segel buat ngegunain jurus Kanisabari no Jutsu. Bener gak sih? Nggak tahu lah. Pokoknya pertarungan keduanya masih terus berlangsung dan sekarang pindah ke adu daya tahan tubuh. Soalnya baik Raizo ataupun Fukurokuju, keduanya bakalan kebakar oleh api cepat atau lambat. Lanjut di momen selanjutnya kita diperlihatkan momen Komurasaki atau Hiyori sama si Shogun ganteng Orochi. Di momen itu Orochi minta Komurasaki buat mainin lagu favoritnya sambil menunggu kedatangan dari Fukurokuju yang gak datang-datang.
Sementara itu di momen lainnya kita diperlihatkan Apo dan Inbi yang memutuskan untuk melarikan diri setelah mengetahui kalau mereka mustahil mengalahkan para anggota CP0. Makanya di momen selanjutnya juga ya kita dikasih lihat kalau Zanki dan Distrek ternyata udah berhasil dikalahin. Di momen itu orang yang kayaknya pemimpin dari CP0 terlihat menang dengan cukup susah payah. Ya maksudnya dia gak menang dengan gampang-gampang banget, meski lawannya adalah Distrek yang kita tahu gak lemah-lemah banget. Tapi seperti yang kita duga kalau CP0 ini pastinya kuat-kuat banget. Buktinya aja, anggota CP0 lainnya yang lawan Zanki, dia terlihat menang dengan sangat mudah. Padahal kita tahu kalau para numbers itu hasil percobaan dari Pang Hazard, sehingga menang mudah ngelawan para numbers itu udah ngeliatin kalau kekuatan dari anggota CP0 ini gak main-main. Belum lagi kalau kita perhatiin senjata dari anggota CP0 yang mengalahkan Zanki ini terbilang cukup unik. Ya, pedang topeng yang selalu dia pegang dengan salah satu tangannya, entah dia berarti bertarung dengan satu tangan atau gimana. Soalnya kita selalu dikasih lihat kalau tangan kanannya harus memegangi sarung pedang yang sekaligus menjadi topengnya itu. Di momen yang sama, setelah beres mengalahkan Zanki dan Distrek, kedua anggota CP0 itu mendapatkan telepon dari CP0 lainnya yang berada di Wano. Mereka diberitahu kalau seluruh All-Star-nya Kaido udah berhasil dikalahkan. Makanya mereka harus cepat nangkap Nico Robin agar bisa pergi meninggalkan kastil ini. Di momen lainnya kita dikasih lihat kondisi dari Sanji yang sedang dirawat. Di sana terlihat kalau alis Sanji udah balik normal. Lalu ada juga Killer dan Beppo yang kemungkinan sedang bertarung dengan anak buah Kaido. Terus kita juga dikasih lihat Zoro yang sepertinya udah mencapai batasnya. Terakhir kita dilihatin Big Mom yang masih harus berurusan dengan Law dan Kid. Ya mereka semua ini para generasi baru dari bajak laut yang jika bisa memenangkan pertarungan di Pulau Onigashima, maka perubahan besar bakalan terjadi tentang arah kemana dunia ini akan berjalan. Next, untuk menutup chapter kali ini, kita akhirnya diperlihatkan pertarungan Luffy sama Kaido. Di sana, keduanya saling membalas memberi serangan. Kaido yang sedang berada dalam bentuk hibridnya menyerang Luffy menggunakan kanabunya. Sementara itu, All Bakasencho gak mau kalah sama Kaido. Luffy pun membalas dengan Gomu Gomu no Rockgun yang diselimuti haki raja. Ya, hasilnya keduanya pun harus sama-sama terjatuh ke tanah. Namun keduanya langsung perlahan-lahan berdiri dengan tertawa yang khas. Sambil Luffy mengatakan kalau dia semakin menikmati pertarungan ini. Dan Kaido pun membalas dengan bilang, begitu pula denganku. Akhirnya Kaido menemukan kembali lawan yang bisa bikin dia semangat bertarung. Dan gak cuma itu, pertarungan keduanya ini juga seperti ajang pembuktian tentang siapa sebenarnya the next Joy Boy yang sesungguhnya. Kaido kah atau Luffy? Dan tentu saja awal pertarungan menyenangkan ini bakal jadi debut Luffy menggabungkan haki raja yang telah dipahaminya ditambahkan dengan Rio lalu diaplikasikan kepada Gear 4. Atau jangan-jangan langsung ke Gear 5 dengan sebutan Tiger Man. Gak sabar dah untuk kita nantikan ini. Karena yang jelas Kaido bakal ditunjukin bertarung habis-habisan sama Luffy setelah duo Gendeng Kid dan Law ngalahin emak-emak seksi. Oke, segitu aja buat react One Piece chapter 1036 nya. Untungnya minggu depan libur lagi, soalnya chapter selanjutnya bakal rilis di tanggal 16. Akhirnya bisa leran lagi. So, see you again next time. Adios, ya Garamelo. Stay safe everyone. Salam.